Ketika nasab Ba'alawi justru itu kelihatan rapi ya, kelihatan ngetop sekali rapi, itu justru menunjukkan kalau mereka itu ingin diakui. Lah kalau orang sudah ingin diakui, itu sudah pantas, tidak pantas sebagai durian nabi. Yang namanya rapi dan terkenal itu mestinya tercatat mulai dari kitab-kitab sezaman, urut sampai dengan sekarang. Jadi urut, kalau rapi itu ya urut dari awal sampai akhir, itu namanya rapi. Tapi kalau tiba-tiba muncul di tengah-tengah ya, itu kan kayak siluman ya, tiba-tiba muncul begitu saja ya. Bagaimana mungkin nasab yang katanya paling populer ya, paling ngetop, paling rapi catatannya, kok bisa tidak ada kitab atau manuskrip sezaman yang mencatatnya sama sekali? Ya, ini kan sangat. Jadi kalau di sini menurut Kiai Idrus Romli yang paling meyakinkan disebut sebagai durian nabi itu adalah yang sudah populer nasabnya, yang sudah ngetop dan catatannya yang paling rapi, itu panjenengan salah besar dan terbalik 190 derajat ya Kiai. Panjenengan salah besar kalau anggapan panjenengan itu catatan yang paling rapi lah yang dianggap nasabnya paling sahih, itu salah besar Kiai. Salah terbalik 190 derajat. Ya, kenapa bisa terbalik begitu ya? Karena kalau dari berdasar dari akhlak inilah kenapa para Duriyah Wali Songo catatan nasabnya tidak serapi dibanding dengan Ba'alawi. Nah, ini saya jelaskan. Bahkan mungkin banyak yang tidak tercatat sama sekali. Nah, kenapa Duriyah Wali Songo itu tidak serapi Ba'alawi, bahkan banyak yang tidak tercatat sama sekali. Kenapa? Karena inilah justru yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi postingan video dari Kiai Haji Idrus Romli di channel YouTube beliau. Masih selalu mengawal postingan-postingan video dari Kiai Haji Idrus Romli ini, karena ternyata bicara beliau itu masih ngelantur, sebab hanya berdasar referensi kitab-kitab pada abad akhir-akhir ini aja ya. Jadi kitab-kitab yang dijadikan referensi dalam setiap pembahasan beliau tentang nasab ini ternyata kitab-kitab yang sudah ketinggalan kereta jauh sekali ya. Sebab kitab-kitab yang ditulis belakangan usianya lebih muda semacam itu bisa dianggap berisi kebohongan bila ternyata isinya ada yang kontradiksi dengan kitab-kitab yang lebih tua ya. Kiai Idrus Romli ini ternyata masih berkhayal, berhalusinasi, bermimpi kalau Sadah Ba'alawi itu masih dianggap sebagai sadah yang paling sahih dan mulia. Ya, namanya orang bermimpi, berkhayal, tidak apa-apalah, itu hak beliau ya. Itu hak beliau, silahkan panjenengan itu Kiai Haji Idrus Romli, panjenengan itu tetap bermimpi, silahkan, monggo ya. Sehingga beliau belum bisa menerima kenyataan pahit yang tertulis dalam kitab-kitab yang lebih tua ya. Yang memang sama sekali kitab-kitab yang lebih tua dari kitab-kitab yang biasa dijadikan referensi beliau itu memang sama sekali tidak membahas kesahihan dan kemuliaan Sadah Ba'alawi. Entah beliau itu memang sudah pernah melihat kitab-kitab sezaman atau kitab-kitab yang lebih tua, atau memang beliau memang belum sama sekali ya. Mungkin beliau memang belum merasa tidak perlu ya, kita tidak tahu ya. Ya, jadi memang untungnya apa sih ya Kiai kok panjenengan ini terus ngotot ingin Sadah Ba'alawi ini dianggap paling sahih dan paling mulia. Padahal sudah terbukti dalam catatan kitab-kitab yang lebih tua sama sekali tidak ada yang merekam itu, tidak ada yang mencatat itu.
Belum lagi fakta-fakta perilaku kebanyakan dari mereka ya, para habaib ini ya, para Sadah Ba'alawi ini, akhlak mereka yang rusak masih jauh sekali dari kata mulia. Jadi melihat dari akhlaknya itu sudah tidak pantas kalau mereka itu dimuliakan ya. Untuk Kiai Haji Idrus Romli, ayo bangunlah dari tidur panjenengan Yai ya, sadarlah supaya Anda tidak terus bermimpi dan berhalusinasi. Lihatlah fakta dan realita dan hadapilah kenyataan pahit yang sebenarnya tentang Sadah Ba'alawi ini. Kalau hari gini panjenengan masih bermimpi, ya saya sebenarnya kasihan sekali ya melihat diri Anda Yai. Kalau panjenengan masih seperti itu, masih bermimpi tentang Sadah Ba'alawi, jadi panjenengan ini nanti hanya akan jadi bahan tertawaan orang-orang yang sudah sadar dan terbangun dari mimpi panjangnya selama ini bersama Sadah Ba'alawi. Jadi kita ini kan selama ini memang telah bernostalgia, telah bermimpi panjang dengan para Sadah Ba'alawi ini. Jadi karena kita ini telah tersadar, telah dibangunkan oleh Kiai Imad, sehingga kita sudah sadar, alhamdulillah kita semua sudah bisa menyadarinya ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak sejenak cuplikan video beliau Kiai Haji Idrus Romli itu tersebut ya. Selain mereka, dari semua yang menisbatkan diri kepada nasab yang suci, baik yang dari Mesir, Syam, Rum atau Irak, meskipun jumlahnya banyak, tidak bisa diterima karena tidak adanya pencatatan nasab mereka sesuai kaidah yang diterima mayoritas ulama. Hanya saja sebagian mereka memiliki beberapa indikasi yang menghasilkan dugaan kebenaran pengakuannya, meskipun tidak tercatat dalam daftar Sadah Ba'alawi. Ini pernyataan beliau. Ini maksudnya bagaimana? Kesimpulan dari pernyataan Syekh Al-Ghazi tadi. Pertama, kata beliau, klan Sadah Ba'alawi satu-satunya klan Sadah yang diakui oleh semua klan Ahlul Bait Nabi SAW sebagai Sadah yang menjaga nasab mereka. Artinya, Ba'alawi ini paling populer memang, diterima oleh semua sayyid. Kedua, klan Sadah Ba'alawi satu-satunya klan Sadah yang dikenal baik oleh pimpinan Sadah di kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi makruf ya, yang populer dan dianggap bagus di Mekah dan Madinah ini Sadah Ba'alawi. Ini kata para sayyid. Ketiga, reputasi klan Sadah Ba'alawi sangat populer di kalangan semua Sadah di Mekah dan Madinah. Jadi ngetop ya, Ba'alawi ini paling ngetop, sehingga pimpinan Sadah Ahlul Bait Nabi SAW di Mekah dan Madinah selalu dipercayakan kepada klan Sadah Ba'alawi. Yang memegang Naqabatus Sadah atau Naqabatul Ashraf itu biasanya orang-orang Ba'alawi, karena sayyid-sayyid dari klan yang lain paling percaya kepada Ba'alawi. Ini ketiga. Keempat, Sadah Ba'alawi dikenal oleh semua klan Sadah Ahlul Bait di Mekah dan Madinah sebagai klan yang paling rapi, disiplin, dan teratur dalam pencatatan dan pendataan keturunan nasab Ba'alawi, sesuai dengan kaidah yang diakui oleh mayoritas ulama, sehingga mengantar pada keyakinan bahwa keluarga besar Sadah Ba'alawi itu nasabnya sahih. Ini kata para Sadah dan para ulama di Mekah Madinah. Hal ini berbeda dengan klan-klan Ahlul Bait yang lain yang tidak teratur dan disiplin dalam pencatatan dan pendataan keturunan klan mereka, sehingga akurasi nasab mereka sebagai Ahlul Bait lebih pada level husnudzan, berbaik sangka, bukan pada level keyakinan. Jadi kata para ulama di Mekah Madinah, juga para Sadah, kalau Sadah Ba'alawi ini levelnya yakin, sedangkan Sadah yang lain itu hanya husnudzan aja, mereka termasuk Ahlul Bait. Ini kesaksian para ulama. Fakta ini sebenarnya yang tidak dipahami oleh orang-orang ya, atau saudara-saudara yang mengklaim sebagai zuriat Wali Songo, ketika tidak diakui oleh kaum Sadah Ba'alawi. Kata ada yang bilang pada saya, katanya Wali Songo Ba'alawi, kenapa keturunannya tidak diakui? Bukan nggak diakui, ya memang tidak teratur dalam pencatatan keturunan, nggak teratur. Bahkan Sadah di luar Ba'alawi juga sulit menembus Sadah Ba'alawi. Ini pengakuan para Sadah, bukan cuma Wali Songo. Nah, ini akhirnya klan ya, orang-orang Wali Songo akhirnya berpindah ke klan Al-Jilani dan Al-Kawimi yang tidak teratur dalam pendataan keturunan nasab, lalu minta sertifikat kepada kelompok Al-Jilani atau Al-Kawimi. Mereka kelompok Al-Kawimi dan Al-Jilani ini juga tidak seketat Ba'alawi memang, makanya wajar menerima zuriyah Wali Songo dipindah-pindah itu, karena memang tidak teratur. Ini kata ulama Mekah, bukan kata saya, dan ini kata para Sadah di Mekah dan Madinah, bukan kata saya. Ketiga, ketika Sadah Ba'alawi ya, mengakui Wali Songo sebagai bagian dari klan Ba'alawi, itu lebih bisa dipercaya daripada Wali Songo diakui sebagai bagian dari klan Jilani atau Kawimi. Mengapa? Karena reputasi dan kredibilitas Ba'alawi dalam pendataan nasab lebih dipercaya daripada yang lain. Nah sekarang ini kalau bilang Wali Songo Ba'alawi dianggap Ba'alawisasi, ya berarti kalau bilang Wali Songo Jilani berarti Jilanisasi, kalau bilang Kawimi berarti Kawimisasi. Justru yang Ba'alawi lebih dipercaya.
Nah, klan karena itu kata para ulama, klan Sadah Ba'alawi klan paling sahih nasabnya. Ini di dalam kitab Riyadhul Jannah fi Al-Karil Kitab wa Sunnah Syekh Yusuf An-Nabhani. Kalau kesohihan, keabsahan, dan diyakininya nasab seseorang itu berdasar hanya kepopuleran ya, atau yang paling ngetop menurut Kiai Idrus Romli ini, yang paling ngetop, yang paling populer dan catatan nasabnya paling rapi, itu tentu mudah sekali ya kalau itu yang jadi tolak ukur Kiai. Itu bisa diatur dan bisa direkayasa. Apalagi kalau kepopuleran itu, kengetopan itu, dan kerapian catatan itu baru muncul di kitab-kitab karangan dari keluarga Ba'alawi sendiri setelah jeda ratusan tahun. Setelah ratusan tahun berlalu baru ada kitab yang menerangkan seperti itu, kemudian langsung ngetop. Nah, itu tentu sangat mudah sekali ya. Itu sangat mudah sekali untuk merekayasanya ya Kiai. Nah, dari kemunculan catatan yang tiba-tiba ada setelah ratusan tahun berlalu, ini sebenarnya sudah tidak bisa disebut rapi atau populer ya. Sebenarnya kalau catatannya seperti itu sebenarnya tidak bisa disebut rapi Kiai ya, Kiai Idrus Romli, dan tidak bisa disebut sebagai populer karena masalahnya sudah jeda ratusan tahun berlalu, tiba-tiba kok ada catatannya, kan begitu. Yang namanya rapi dan terkenal itu mestinya tercatat mulai dari kitab-kitab sezaman urut sampai dengan sekarang. Jadi urut, kalau rapi itu ya urut dari awal sampai akhir, itu namanya rapi. Tapi kalau tiba-tiba muncul di tengah-tengah ya, itu kan kayak siluman ya, tiba-tiba muncul begitu saja ya. Bagaimana mungkin nasab yang katanya paling populer ya, paling ngetop, paling rapi catatannya, kok bisa tidak ada kitab atau manuskrip sezaman yang mencatatnya sama sekali ya? Ini kan sangat janggal sekali ya. Kok bisa, kok tidak ada dalam kitab-kitab sezaman itu mencatat mereka satu aja yang merekam jejak Ubaidillah ini, catatan Ubaidillah itu tidak ada ya. Wong misal tidak disebut populer aja ya, tidak dianggap rapi catatannya, itu aja sudah sangat tidak mungkin kalau setelah ratusan tahun berlalu baru muncul. Apalagi ini katanya sudah paling rapi catatannya, paling populer, paling ngetop, itu jelas sangat tidak mungkin sekali Kiai. Jelas sangat tidak mungkin. Wong paling ngetop kok, paling populer kok bisa urut-urutan dari awalnya kok tidak ada, kok bisa di tengah aja, kan lucu, sebenarnya lucu ini ya catatan nasab Ba'alawi ini ya. Dan perlu Kiai Idrus Romli ketahui dan panjenengan sadari juga, kalau seandainya Kiai Idrus Romli ini mau sedikit saja ya, mau membuka diri, mau membuka hati Anda untuk kritis ya, untuk mengkritisi terhadap kitab-kitab karangan dari keluarga Ba'alawi sendiri. Cobalah jenengan mengkritisi juga dari kitab-kitab mereka. Jangan jenengan diambil begitu saja. Ada yang dikritisi, pasti kalau jenengan mau membuka diri, mau membuka hati untuk mengkritisnya, pasti akan Anda temukan ya sesuatu yang janggal, dan juga pasti akan panjenengan temukan ada sesuatu yang diselipi doktrin-doktrin sesat mereka dan kisah-kisah yang tidak mungkin sekali, kisah-kisah mereka yang tidak masuk di akal, tidak masuk di nalar, tidak mungkin ya. Itu pasti akan Anda temui kalau panjenengan ini mau sedikit saja mengkritisi ya. Cuma masalahnya itu panjenengan misalkan sudah ketemu, itu panjenengan sadari atau tidak, itu yang jadi masalah. Cuma kalau panjenengan itu Anda betul-betul mau mengkritisinya, pasti insya Allah akan ketemu di kitab-kitab mereka. Untuk Kiai Haji Idrus Romli yang saya hormati, jadi kalau di sini menurut Kiai Idrus Romli yang paling meyakinkan disebut sebagai duriyah Nabi itu adalah yang sudah populer nasabnya, yang sudah ngetop dan catatannya yang paling rapi, itu panjenengan salah besar dan terbalik 190 derajat ya Kiai. Panjenengan salah besar kalau anggapan panjenengan itu catatan yang paling rapi lah yang dianggap nasabnya paling sahih, itu salah besar Kiai. Salah terbalik 190 derajat. Ya, kenapa bisa terbalik begitu ya? Karena kalau bagi orang yang betul-betul mengenal sifat baginda Nabi ya, bagi orang yang betul-betul mencintai Nabi,
dan yang memakai hati nurani serta logika akal warasnya pasti akan menolak tolak ukur itu. Karena kalau yang menjadi tolak ukurnya adalah populer, sudah terkenal dan catatannya yang rapi, itu akan mudah sekali orang memalsukannya dan merekayasanya sedemikian rupa. Akan mudah sekali kiai orang merekayasanya kalau hanya patokannya itu adalah kepopuleran, kengetopan, ya, kerapian nasab. Itu mudah sekali. Seperti perilaku Syahdah Ba'alawi ini yang jelas-jelas merekayasa nasab mereka agar sambung ke Rasulullah. Jadi mereka ini akan mudah sekali merekayasa kalau yang jadi patokan itu adalah kerapian sebuah nasab. Kerapian dan kepopuleran ya. Jadi seharusnya yang menjadi tolak ukur yang paling bisa diterima oleh logika akal waras manusia dan yang bisa meyakinkan di hati umat ini adalah perilaku dan akhlaknya. Jadi seharusnya perilakunya dan akhlaknya, karena watak dan kepribadian manusia tidak akan pernah bisa lepas dari genetik nenek moyangnya. Kalau memang dia itu zuriyah Nabi, pasti pancaran sifat-sifat baginda Nabi yang begitu mulia, penuh dengan budi pekerti dan akhlakul karimah, pasti akan menyinari para duriyahnya, pasti akan menyinari cucu-cucunya. Kalau sampai cucu-cucunya itu tidak berakhlakul karimah, itu memang sangat diragukan kalau mereka itu bukan cucunya. Kalau cucunya pasti akan menampakkan akhlak mulia baginda Nabi. Ya, tentu dari sini Anda semua sudah bisa menilai sendiri kira-kira perilaku para habaib ini kira-kira pantas tidak Syahdah Ba'alawi ini disebut sebagai cucu Nabi, duriyah Nabi, ya. Dan berdasar dari akhlak inilah tentu kita sudah bisa menilai kenapa para duriyah Wali Songo ya yang dibahas Kiai Idrus Romli. Dan berdasar dari akhlak inilah kenapa para duriyah Wali Songo catatan nasabnya tidak serapi dibanding dengan Ba'alawi. Nah, ini saya jelaskan. Bahkan mungkin banyak yang tidak tercatat sama sekali. Nah, kenapa duriyah Wali Songo itu tidak serapi Ba'alawi, bahkan banyak yang tidak tercatat sama sekali. Kenapa? Karena inilah justru yang menunjukkan bukti kalau Wali Songo itu betul-betul duriyah Nabi. Karena duriyah Nabi yang sebenarnya pasti kebanyakan tidak ingin diketahui, tidak ingin diakui sebagai cucu Nabi. Itu pasti duriyah Nabi kayak begitu. Kebanyakan mereka tidak ingin diakui dan tidak ingin disebut sebagai cucu Nabi. Duriyah Nabi yang asli pasti merendah. Mereka berakhlakul karimah karena mereka mencerminkan akhlak Rasulullah. Dia merasa tidak lebih mulia dari orang lain. Itu ciri-ciri duriyah Nabi yang asli. Nah, sifat-sifat inilah yang membuat duriyah Nabi yang asli, karena mereka itu merendah. Sifat-sifat inilah yang membuat duriyah Nabi yang asli, yang sebenarnya di negara kita tercinta Indonesia ini sebenarnya ada banyak, tapi tidak banyak diketahui. Tapi catatannya morat marit atau tidak rapi sama sekali. Jadi kalau Kiai Haji Idrus Romli catatannya tidak rapi, jadi mungkin ya paling rapi berarti Syahdah Ba'alawi. Tidak begitu maksudnya Kiai. Catatannya tidak ada, tidak rapi atau tidak ada, karena memang mereka ini ingin menyembunyikan dirinya. Kalau bisa tidak diketahui ya. Untuk apa sih mereka menampakkan kan begitu ya. Sebaliknya Syahdah Ba'alawi yang sudah begitu populer dan sangat rapi catatan nasabnya, itu justru membuktikan kalau mereka itu ingin sekali diakui ya. Itu justru menunjukkan mereka itu ingin sekali diakui nasabnya. Dan juga dari isi kitab-kitab ya, kalau kita melihat isi kitab-kitab karangan mereka yang hanya mengagung-agungkan, memuliakan klan mereka sendiri, itu semakin membuktikan kalau diri mereka itu memang merasa paling mulia ya. Merasa paling mulia itu sudah menunjukkan, apalagi sampai ada yang jelas-jelas ingin diakui sebagai cucu Nabi. Itu jelas mustahil alias tidak mungkin kalau mereka itu duriyah Nabi. Duriyah Nabi tidak akan minta ingin diakui ya, pasti itu. Karena baginda Nabi itu orang yang merendah, berakhlakul karimah, tidak minta-minta diakui. Apalagi sampai nasabnya ditulis serapi itu.
Untuk Kiai Haji Idrus Romli yang saya hormati, jadi yang seharusnya nasabnya meyakinkan sebagai duriah Nabi itu ya justru dari duriah Wali Songo yang memang tidak ingin catatan nasabnya ditulis rapi. Karena memang sebagai tanda orang itu punya akhlak yang mulia dan mengikuti ajaran Nabi, pasti dia merendahkan dirinya, tidak ingin disanjung-sanjung, dan kalau bisa tidak ingin diketahui sebagai cucu Nabi. Sebaliknya, Sada Ba'alawi yang begitu populer dan yang sangat rapi sekali catatannya, yang begitu ngetop ya, kalau Kiai Idrus Romli mengatakan yang begitu ngetop sekali, itu justru sangat meragukan dan perlu dicurigai. Untuk apa mereka itu menulis nasabnya sampai seketat dan serapi itu? Untuk apa, kan begitu sih, serapi itu? Kalau tidak ada tujuan sama sekali, pasti ada sesuatu yang dikhawatirkan ya. Kalau memang mereka merasa duriah Nabi yang asli, masa ingin ditampakkan sebegitunya ya. Kalau memang merasa sebagai duriah Nabi yang asli, mau diakui atau tidak, itu kan tidak perlu sebenarnya, tidak penting ya. Mereka tetap toh diakui atau tidak, tetap dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah, duriah Nabi. Apa perlunya, apa pentingnya? Apalagi indallah, di hadapan Allah. Itu sama sekali tidak penting ya. Jadi justru nasab Ba'alawi ini kok tertulis rapi, kok sampai urutnya paling rapi, justru memang mencurigakan, memang ini nasab palsu. Kalau orang tidak palsu, tidak ingin nasabnya justru malah seenaknya. Ya kita bisa melihat sih, orang KW, barang KW atau barang asli ya, pasti mereka akan lebih santai yang asli. Ya. Pasti mereka akan lebih santai, atau barang yang asli itu pasti tidak akan disembunyikan barang yang asli itu ya. Nyantai aja, mengalir aja kalau barang itu asli. Tapi kalau barang itu palsu, wah seakan-akan dibungkus biar rapi, biar terkesan ini asli. Kan begitu kalau kita memakai logika akal waras kita, kan seharusnya begitu. Jadi ketika nasab Ba'alawi justru itu kelihatan rapi ya, kelihatan ngetop sekali rapi, itu justru menunjukkan kalau mereka itu ingin diakui. Lah kalau orang sudah ingin diakui, itu sudah pantas, tidak pantas sebagai duriah Nabi. Gini itu bukan duriah Nabi, wong orang mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku itu bentuk dari sebuah kesombongan ya, diakui itu bentuk sebuah kesombongan. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, dan untuk Bapak Kiai Haji Idrus Romli, semoga ini juga apa yang saya sampaikan ini ya, walaupun mungkin isinya mungkin tidak begitu penting bagi panjenengan, setidaknya ini bisa panjenengan jadikan sebagai referensi ya. Gitu aja. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.